Lantas, bagaimana kondisi 84 warga negara Indonesia yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar? Kita langsung tanyakan dan sudah bergabung sambungan daring dengan Pak Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dan juga BHI Kementerian Luar Negeri Kemlu RI. Selamat sore Pak Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak, sore Mas Irano. ya, sehat selalu Anda. Selamat berpuasa Pak Yuda. Pak Yuda, tadi kalau kita simak ya di paket berita awal, Anda menyebutkan masih ada sejumlah pekerja migran kita yang masih berada di kota Miyawadi. Ini bagaimana update-nya Pak hingga kini? Ya, terima kasih. Dapat kami update bahwa dalam 2 kali gelombang pemulangan pada tanggal 21 Februari yang lalu, kita sudah mampu memulangkan 46 WNI dari Miyawadi dan kemudian kemarin juga kita sudah pulangkan sebanyak 84 WNI. Ya, berdasarkan informasi yang sudah kita terima dari baik pihak Myanmar maupun pihak Thailand, kita menerima informasi ada sekitar 366 WNI lain yang masih berada di Myanmar dan perlu segera kita keluarkan. Dan angka ini mungkin dapat saja bertambah karena kita terus menerima informasi baru. Kendalanya apa Pak? Sehingga hingga kini masih belum bisa dievakuasi dari sana Pak? Ya, Dideportasi? pertama untuk wilayah Miyawadi sendiri itu adalah wilayah konflik bersenjata yang dikuasai oleh beberapa kelompok etnis bersenjata di sana. Dan kemudian otoritas Myanmar memang tidak bisa masuk ke sana. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah tentu ketika kita berusaha mengeluarkan para WNI keluar dari wilayah Miyawadi itu harus melalui wilayah Thailand. Ya. Dan tentu kita juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan Thailand sebagai negara transit untuk bisa mengizinkan mereka melalui wilayah Mae Sot. Mae Sot ini adalah kota perbatasan dengan Miyawadi dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah data itu sendiri. Ya. Jadi kami saat ini masih mencocokkan angka yang masuk, pengaduan-pengaduan yang masuk baik ke Kemlu maupun ke KBRI Yangon dengan data yang dimiliki oleh pihak Myanmar. Ya, sehingga kita akan pastikan bahwa semua WNI yang mengadu itu sudah masuk dalam list yang sudah masuk ke dalam daftar yang disusun oleh pemerintah Myanmar untuk bisa kita pulangkan ke Indonesia. Ya, bisa dipastikan ya Pak ya 300 lebih itu dalam kondisi sehat saja, baik-baik saja, tidak dilakukan penyanderaan oleh pihak yang berkonflik di sana Pak? Untuk 366, posisi mereka sudah ada di penampungan, di Oke. wilayah penampungan yang dimiliki oleh kelompok etnis bersenjata di sana. Jadi relatif lebih aman. Nah, namun kami juga masih mencatat ada nama-nama yang mengadu ke Kemlu dan ke perwakilan RI yang masih berada di perusahaan-perusahaan online scam. Yang ini yang masih terus kita upayakan untuk bisa kita tarik ya menuju ke penampungan yang ada dan kemudian nanti kita pulangkan ke Indonesia. Baik, sudah pulang 84 dan sisanya ada 300 lebih ya Pak yang masih tertahan di wilayah konflik. Ini di kasus yang sama, yaitu kasus scam, kemudian bisa Anda jelaskan Pak, ini bagaimana awal mulanya? Apakah mereka ini unprocedural untuk berangkat ke sana? Berdasarkan pendalaman yang kami lakukan kepada total 46 dan juga 84 yang sudah kita pulangkan, bahwa mereka ditawari bekerja sebagai marketing ya, ataupun customer service bekerja di Thailand. Namun kemudian ketika mendarat di Don Muang, kemudian mereka dijemput oleh pihak-pihak yang ada di sana, dibawa jalan darat menuju ke Mae Sot sekitar 8 jam dan kemudian menyeberang secara ilegal menuju ke wilayah Miyawadi, Myanmar. Dan kemudian mereka di sana dipaksa untuk melakukan scamming, ya, melakukan penipuan-penipuan. Yang targetnya juga orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itu modus yang banyak kita terima pengaduannya dan dapat kami sampaikan bahwa ini bukan hal yang baru. Ya, Oke. jadi kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2020 dan bahkan kami catatkan sejak tahun 2020 hingga Februari 2024 total ada 6.834 kasus WNI yang memiliki masalah dengan online scam yang sudah kita tangani dan kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Namun kami mencatatkan adanya kasus-kasus baru yang terus muncul. Bahkan kami juga mencatatkan ada warga negara kita yang sudah kita fasilitasi pulang ke Indonesia tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan kemudian bekerja di sektor yang sama. Nah, ini tentu menjadi wake up call bagi kita. Kita tidak bisa hanya reaktif fokus untuk
menangani kasus yang muncul, namun juga melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Artinya early warning system sudah ada begitu ya Pak Yuda ya, karena kalau bicara soal kasus yang serupa ini cukup banyak terjadi dan juga Anda katakan ribuan yang menjadi korban. Bagaimana kemudian langkah pemerintah sejauh ini Pak? Apakah sudah serius untuk menangani hal ini? Ya, kita memiliki strategi yang kita sebut sebagai 4Ps, 4P. Hmm. P yang pertama adalah protection of victim. Jadi kita pastikan negara hadir untuk setiap kasus yang muncul di luar negeri, khususnya yang terkait dengan online scam. Hmm. Yang P yang kedua adalah prosecution, penegakan hukum. Jadi kami juga meminta dukungan dari para korban untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman Barreskrim informasi siapa yang memberangkatkan, siapa yang membiayai proses keberangkatan mereka untuk bisa kita lakukan penegakan hukum. P yang ketiga adalah prevention, Oke. pencegahan. Nah ini yang paling penting adalah bagaimana semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia bisa turut bekerja sama melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif. Mulai dari keluarga yang terdekat. Jadi dalam banyak kasus kami menanyakan bagaimana proses keluarganya berangkat ke luar negeri, banyak yang menyampaikan tidak tahu. Ini harusnya keluarga sebagai lingkaran perlindungan yang paling utama ketika ada keluarganya ingin berangkat bekerja ke luar negeri harus aktif bertanya. Oke. Mau bekerja di mana, apakah sudah sesuai dengan prosedur, apakah dilengkapi dengan visa kerja, apakah sudah dilengkapi dengan kontrak kerja. Kalau itu belum dilengkapi semuanya, lakukanlah langkah pencegahan agar tidak berangkat ke luar negeri. Tapi Dan yang P yang keempat adalah oke. Silakan Pak. partnership ini kerjasama, diplomasi-diplomasi yang kita lakukan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Ya, jadi sebagai dapat kami sampaikan bahwa proses kepulangan 84 WNI kemarin itu adalah berkat kerjasama yang erat dengan otoritas yang ada di Thailand maupun yang ada di Myanmar. Ya, bentuk pencegahan tadi yang seperti Anda katakan seperti apa sebenarnya Pak? Sehingga bisa mendeteksi untuk modus perekrutannya. Ini seperti apa gambaran yang Anda terima dari Myanmar? Ya, pertama pahami modus yang terjadi. Tadi kami sampaikan bahwa tawarannya dilakukan melalui sosial media, menawarkan bekerja sebagai customer service atau marketing, memberikan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus, bahkan tidak meminta visa kerja ataupun kontrak kerja. Nah ini kalau menemui modus ini hati-hati, jangan mudah percaya. Pastikan kredibilitas tawaran kepada instansi terkait antara lain Kementerian Perlindungan PMI ya, maupun kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian ketika berangkat ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan visa kerja, melainkan menggunakan bebas visa sesama negara ASEAN, itu jangan percaya. Karena itu merupakan tanda-tanda bahwa kita menjadi korban penipuan. Yang ketiga, tidak menandatangani kontrak kerja sejak ya, berangkat di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu tandanya. Nah, kalau menemui tanda-tanda tersebut, jangan memaksakan diri untuk berangkat, walaupun menawarkan gaji yang fantastis. Artinya di tanah air modus perekrutan itu tidak bisa dilacak di imigrasi begitu ya Pak ya? Karena untuk bepergian ke luar negeri kan tentunya ada pertanyaan wawancara langsung ke negara tujuan. Nah, ini yang menarik. Ini menarik bahwa dari pengakuan para korban, ya, mereka sudah diajari bagaimana menyampaikan informasi yang tidak benar kepada petugas imigrasi yang ada di bandara. Jadi mereka biasanya nanti kalau ditanya mengaku saja sebagai wisatawan, ingin pelesiran ke luar negeri. Nah harusnya dengan hal seperti ini kita lebih kritis. Loh, saya ingin berangkat ke luar negeri, ya dengan cara yang benar, tapi kok kenapa disuruh berbohong kepada petugas? Nah harusnya bertanya seperti itu. Nah, ketika ada upaya-upaya dari pihak-pihak calo ataupun sindikat yang mengarahkan kita untuk memberikan informasi yang tidak benar kepada petugas, jangan berangkat. Karena itu merupakan modus yang sangat jelas bahwa ada proses penipuan di situ. Baik, ini kan kalau kita menyoroti kasusnya Pak, setelah ada proses penipuan dengan scamming ini, mereka juga dipaksa, disiksa. Ini bagaimana bisa Anda gambarkan situasi bagaimana sebenarnya mereka ini disiksa seperti apa, Pak Yuda? Jadi ketika mereka sampai di perusahaan-perusahaan online scam tersebut, mereka dipaksa untuk melakukan scamming. Ya, modusnya mereka diminta untuk membuat akun palsu di sosial media. Nah, kemudian mereka diberikan